Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Al-Mujahidin Pamulang, Tangerang Selatan dan tema kita adalah rahasia sepertiga malam. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan apa saja keutamaan, keberkahan, ada ampunan dan lain sebagainya. Dan sekarang saatnya luwak white coffee bagi-bagi rezeki buat semua jamaah yang hadir di Masjid Al-Mujahidin. Ada hadiah 1 juta rupiah dari luwak white coffee. Tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi bahwa luwak white coffee bukan hanya nikmat, tapi aman buat lambung dan sudah tersertifikasi halal. Masya Allah. Jadi tenang ya Bu ya, rasanya nikmat dan juga sudah halal. Dan ada passwordnya untuk nanti siapapun yang saya tunjuk, maju ke samping saya. Passwordnya adalah, kalau saya sebut luwak white coffee. Wah, Masya Allah. Baik, peraturannya Bu. Kalau nanti saya tanya passwordnya di depan dan salah, mohon maaf kembali ke tempatnya Bu ya. Nggak apa-apa ya, kita sepakati Bu ya. Baik, 1 juta rupiah. Pertanyaannya, tolong disimak. Pertanyaannya, luwak white coffee umumnya dibuat dari jenis kopi A. Robusta, B. Liberica, C. Arabica. Oke, siapa yang mau menjawab? Pertama kali langsung angkat tangan tadi ya Bu? Ya boleh Ibu, silakan langsung ke depan. Baik, silakan Ibu. Baik, sambil jalan Ibu, passwordnya diingat-ingat, passwordnya. Baik, boleh langsung ke sebelah kanan saya. Sini Ibu. Silakan, boleh disapa dulu, sebutkan nama dan dari mana Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Perkenalkan, siapa? nama saya Ibu Maisaroh dari Pamulang Barat. Ibu Maisaroh, siap Ibu. Passwordnya luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Waduh, Masya Allah, gimana? Pas ya? Oke, ya benar ya. Alhamdulillah. Passwordnya benar. Baik, Ibu sudah berhak untuk menjawab pertanyaan. Saya ulang pertanyaannya Ibu. Mohon disimak. Luwak white coffee umumnya dibuat dari jenis kopi A. Robusta, B. Liberica, C. Arabica. Yang mana Bu? Bismillahirrohmanirrohim, yang A. Yang A apa? Kopi Robusta. Robusta, sayang sekali masih salah Ibu. Mohon maaf, mic-nya saya ambil lagi. Ibu Maisaroh boleh kembali ke tempat. Boleh kembali, mohon maaf Ibu ya. Masih salah. Oke, nggak apa-apa. Baik, siapa lagi yang bisa menjawab? Langsung angkat tangan. Saya ke Ibu, silakan yang pakai kacamata. Boleh? Ya, yang pakai kerudung merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Ati Sunarti dari Kampung Panyabrangan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Baik, passwordnya luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Wah, Masya Allah. Ini baru ya. Baru lolos passwordnya Bu ya. Belum tentu bisa jawab ya Bu ya. Baik Ibu, simak pertanyaannya, saya ulang. Luwak white coffee umumnya dibuat dari kopi jenis A. Robusta, B. Liberica, C. Arabica. C. Arabica. Wah, Masya Allah. Baik, selamat. Ibu berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Masya Allah. Terima kasih. Baik, Bapak. sama-sama, terima kasih banyak. Boleh mic-nya saya pegang? Boleh, silakan kembali ke tempat. Waduh, Masya Allah. Baik, terima kasih buat luwak white coffee yang sudah memberikan kebahagiaan buat yang hadir di sini. Dan sekarang kita lanjutkan. Siapa yang mau bertanya? Ya, baik. Silakan yang bertanya, Mak. Ibu silakan ajukan pertanyaan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nunik Hidayati.
perwakilan dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Pamulang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Munawir Ngacir ya. Ya Bun. Saya mewakili ibu-ibu solehah. Yang saya tanyakan sebenarnya kan sholat tahajud itu yang utamakan sepertiga malam. Namun apabila saya itu tidur jam 8, kemudian bangun jam 10. Apakah diperkenankan kita menjalankan sholat malam? Mungkin itu, ya Ustadz, mewakili ibu-ibu semuanya. Kadang-kadang kita itu ragu gitu loh. Mungkin itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya orang Jawa, Bu. Matur nuwun, nggih. Kalau misalkan tidurnya jam 8, bangun jam 10, kalau belum sholat isya belum bisa menjalankan. Pertama, padahal waktu sholat tahajud itu sesudah menjalankan sholat isya. Kapan waktunya? Apakah jam 10 sudah boleh? Boleh, karena ketika sudah menjalankan sholat isya. Understand? Nah, kalau misalkan menjalankannya sebelum tidur, apakah boleh? Boleh. Karena ada kisah seperti ini. Ketika sahabat Umar, tahu sahabat Umar? Itu kalau menjalankan sholat malam, beliau tidur dulu. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar kalau menjalankan sholat malam kagak tidur dulu. Lalu Rasulullah deketin tuh kepada Umar. Wahai Umar, kau tadi menjalankan sholat malam. Iya. Terus kemudian kapan? Setelah tidur Rasul. Kemudian kepada sahabat Abu Bakar bertanya, nah kau menjalankan sholat malam setelah apa? Sebelum tidur ya Rasul. Oh, berarti wahai Umar, kau adalah orang yang kuat. Artinya apa? Kuat melawan tidur. Nah, kemudian Abu Bakar enggak tidur dulu. Karena apa? Khawatir ketika tidur bablas sampai subuh kagak kebagi sholat tahajud, sholat mal. Nah, kapan waktunya? Jam 10 boleh, jam 10 sampai jam 1 boleh, jam 1 sampai fajar sholat subuh. Gitu. Kalau sudah masuk sholat subuh ya nggak boleh tahajud. Understand? Ya, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Bu Nur Azizah. Salah ya? Nur Hidayati. Kan begitu ya? Masya Allah. Ya, kira-kira begitu dah. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa memahami bersama-sama. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Jadi batasnya itu azan subuh ya Ustaz ya? Fajar. Oh, fajar ya? Kan fajar ada dua. Ada Ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Oh. Yang mendustakan kepada kan kadang-kadang mau waktu sholat subuh kan terang, terus nanti gelap lagi. Nah, baru fajar sidik. Baik, gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Munawir Ngacir. Ibu sudah jelas? Baik, terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Baik, silakan Ibu. Langsung ke Bunda Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Aini dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Pamulang. Bunda Yati, Masya Allah. Ada yang ingin saya tanyakan yaitu, ini kita udah semangat nih dari abis Isya mau bangun, mau tahajud gitu nanti malam. Nggak taunya begitu malam bangun, kok kayaknya berat gitu ya, mau bangun berat, mau kamar mandi berat, udah gitu lampu mati, gelap, terus dibangunin suami nggak bangun juga, terus takut-takut, terus kayaknya ada ngikutin nih. Itu apakah merupakan godaan setan gitu, apalagi sampai kita akhirnya nggak bangun malah tidur lagi gitu maksud saja. Gimana caranya supaya kita bisa menepis ketakutan, keberatan, goda-godaan itu sampai kita bisa
bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu bangun terus tapi gelap, suami nggak bangun ya. Mau ke toilet kok ada yang ngikutin gitu Bu ya. Ada penampakan takutnya gitu ya. Bunda Yati tahan dulu ya. Bu jawabannya tahan dulu, sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.